All Eyes on Rafah, beberapa video dari Rafah menunjukkan aktivitas serangan militer Israel yang intens di area tersebut, terutama di bagian timur Rafah dan sekitar perlintasan menuju Mesir. Rafah adalah wilayah paling selatan di Gaza yang berbatasan dengan semenanjung Sinai di Mesir. Rafah merupakan tempat berlindung bagi jutaan pengungsi dari wilayah lain di Gaza untuk menghindari serangan Israel. Lalu, apa arti All Eyes on Rafah? Mengapa mereka orang-orang di Palestina harus disiksa secara keji sehingga tersingkir dari tanah kelahiran mereka sendiri? Bagaimana dunia melihat gerakan anti-penjajahan ini? This is the true story of it. Rafah adalah salah satu kota di jalur Gaza bagian selatan dan berjarak sekitar 30 km di sebelah barat daya kota Gaza. Kota Rafah berbatasan langsung dengan Mesir. Rafah adalah kota kuno yang dikenal sebagai gerbang utara Sinai, menghubungkan Mesir dengan Levant yang kini mencakup Palestina, Israel, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Rafah adalah penyebutan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani kota itu disebut Rafiah, dalam bahasa Asyur menjadi Rapihu, dan dalam bahasa Yunani sebutannya adalah Rafia. Luas Rafah adalah sekitar 60 km persegi dengan populasi mencapai 191.000 jiwa pada 2021. Namun, kini populasi kota Rafah diperkirakan terdiri dari 1,5 juta orang Palestina. All Eyes on Rafah adalah seruan bagi masyarakat dunia untuk memperhatikan apa yang terjadi di Rafah dan tidak bisa mengabaikan hal yang terjadi di Rafah. Seruan All Eyes on Rafah muncul saat Israel menyerang Rafah pada Februari 2024 lalu. Kemudian, para pendukung Palestina mulai menyerukan seruan All Eyes on Rafah setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan pasukannya akan maju ke Rafah, sebuah kota di mana sekitar 1,4 juta warga Palestina mencari perlindungan dan berduka atas kehidupan anak-anak Palestina yang telah meninggal hingga saat ini. And many didn't believe that we'd get that, and we'll get the other half. I'm committed to getting all of them back. And it's heartbreaking to see what is happening to them in those terror dungeons and what is happening to their families. So Hamas is very cynical, very evil. And you know, we are fighting sheer evil. I think a term that President Biden used, and it hasn't changed. They were sheer evil, they are sheer evil. But how do you do that? How do you fight them? How do you defeat them? The first thing to understand is that they're not just a terrorist organization, they have a terrorist army. It has organized battalions. That's how they have command and control structure. That's how, if you don't destroy the battalions, then a commander, a Hamas chieftain, can order 1,000 people to do this attack or that attack. So you have to smash those battalions. And after you smash those battalions, which we've done in other places, you have to come back and mop up, which is what we're doing in other parts of Gaza. It's not over quite until you first smash the battalions. How long does that take? Well, I said a few weeks ago, it takes a few weeks to go into Rafah. We are in a careful way to allow the evacuation of the population. But the intense part of the fighting, the smashing of the battalions, is just weeks away. It doesn't take that long. After that, yes, you'll have continual action, but at a much lower intensity, much lower scale, mopping up the Selain itu, remnants. All Eyes on Rafah juga menggambarkan ketegangan di kota tersebut yang nasibnya mungkin ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan perundingan yang dimediasi oleh Mesir, AS, dan Qatar mengenai kemungkinan kesepakatan gencatan senjata, termasuk pembebasan sisa sandera Israel oleh Hamas. Bersamaan dengan pembebasan tahanan Palestina yang dipenjara oleh Israel. Demikian penjelasan mengenai All Eyes on Rafah yang ramai di media sosial. Sebelum serangan itu, sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari tempat lain di jalur Gaza mencari perlindungan di Rafah. Pada bulan Februari, Israel mengumumkan niatnya untuk melakukan invasi guna melenyapkan brigade Hamas yang katanya berada di kota itu. Pada awal bulan Mei, ketika perundingan gencatan senjata terhenti, Israel bersiap untuk melakukan operasi dan memerintahkan evakuasi Rafah Timur. Pada tanggal 6 Mei, Hamas menerima kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan oleh Mesir dan Qatar, tetapi Kabinet Perang Israel dengan suara bulat menolaknya karena jauh dari tuntutan Israel yang diperlukan, dan mengindikasikan akan melanjutkan operasinya.
Israel awalnya berencana untuk meluncurkan penyisiran 2 divisi di seluruh kota, tetapi pemerintahan Biden dari Amerika Serikat menganggap serangan besar ke Rafah sebagai garis merah yang memaksa Israel untuk mengurangi operasi menjadi perebutan perbatasan untuk menutup penyelundupan senjata ke Gaza dan mengandalkan serangan terarah ke Rafah. Setelah penolakan tersebut, Israel melancarkan serangan udara terhadap Rafah, memasuki pinggiran kota, dan merebut perlintasan Rafah, lalu menutupnya. IDF memasuki wilayah berpenduduk di kota tersebut pada tanggal 14 Mei. Israel menyatakan bahwa operasi tersebut tidak akan dihentikan kecuali Hamas disingkirkan atau sandera dibebaskan. Pada tanggal 24 Mei, Mahkamah Internasional memerintahkan penghentian segera serangan tersebut, sebuah posisi yang ditolak oleh Israel. Dampak kemanusiaan dari operasi Israel sangat tinggi. Diperkirakan 950.000 warga Palestina dievakuasi ke zona yang diduga tidak aman dan kekurangan pasokan. Hampir 210 warga Palestina tewas dan 280 terluka selama serangan Israel. Rumah sakit berada dalam kondisi yang buruk karena serangan Israel dan kurangnya pasokan. Selain itu, peristiwa yang berkaitan dengan serangan tersebut mengakibatkan penutupan sementara jalur penyeberangan Kerem Shalom dan Rafah yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Nah, bagaimana menurut kalian? Semoga warga Palestina mendapatkan haknya kembali sesegera mungkin. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.